Hai, terima kasih telah klik video ini dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan strategi pemecahan masalah, yaitu dengan judul menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, di kelompok ini ada Hilman, ada Kiki, ada Lutika, ada Muhammad Burhan, ada saya sendiri Muhammad Iqbal, dan ada Nadia Nurul. Di sini ada pengertian, ada contoh soal, dan ada soal latihan. Nah, pertama pengertian yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iqbal. Memasuki materi pertama mengenai menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menyelesaikan bagian masalah atau memecah masalah menjadi sub-sub masalah merupakan salah satu dari pemecahan masalah matematika yang tidak rutin. Ya, jadi menyelesaikan masalah dengan strategi ini merupakan salah satu strategi pemecahan masalah matematika yang tidak rutin ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi perlu adanya suatu teknik penyelesaian yang tepat. Nah, penguasaan prinsip-prinsip dasar dalam pemecahan masalah harus benar-benar ditaati untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan memecah masalah menjadi sub-sub masalah. Selanjutnya akan disambung oleh Pak Burhanuddin. Kepada Pak Burhanuddin, dipersilakan. Strategi pemecahan masalah dengan menyelesaikan bagian masalah atau memecah masalah menjadi sub-sub masalah ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ke dalam sub-sub masalah secara berturut-turut. Masalah yang akan diselesaikan dipecah-pecah menjadi sub-sub masalah, sehingga cara menyelesaikan melalui penyelesaian bagian masalah. Kemudian bagian masalah yang telah terselesaikan merupakan penyelesaian antara dari penyelesaian masalah seluruhnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hilman. Ya, seperti biasa, step atau langkah pemecahan masalah ada 4. Yang pertama adalah memahami masalah. Kemudian step kedua adalah merencanakan pemecahan masalah. Dan step ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana. Dan yang terakhir, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Terima kasih untuk Saudara Hilman dan Saudara Burhan telah memaparkan pengertian dari menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang akan dibawakan oleh Saudari Nadia Nurul. Dan tepat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada contoh soal yang pertama. Soalnya diberikan dua bilangan, yaitu 2007 dan 7002. Nah, Hasan memilih salah satu bilangan dan mengalihkannya dengan 2211. Sedangkan Husain memilih bilangan yang satu lagi dan mengalihkannya dengan 1120. Dipilih Husain. Selanjutnya, langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Diketahui diberikan dua bilangan
yaitu 2007 dan bilangan 7002. Kemudian Hasan memilih salah satu bilangan dan mengalikannya dengan 2211. Dan Husain memilih bilangan yang satu lagi dan mengalikannya dengan 1122. Jumlah dari kedua hasil perkalian adalah bilangan genap. Ditanyakan, bilangan manakah yang dipilih Husain? Selanjutnya, menyusun rencana dengan strategi menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana. Kita akan memecah masalah tersebut menjadi beberapa submasalah. Nah, submasalah yang pertama yaitu jumlah dua bilangan adalah genap. Nah, jika akan menghasilkan bilangan genap, kedua bilangannya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, sehingga hasil perkalian yang diperoleh Hasan dan Husain seharusnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kemudian, jika Hasan memilih bilangan 2007 untuk dikalikan dengan 2211, maka akan menghasilkan bilangan yang ganjil. Sedangkan jika Husain memilih bilangan 7002 untuk dikalikan dengan 1122, maka akan menghasilkan bilangan yang genap. Sehingga jumlah dari kedua bilangan tersebut jika dijumlahkan, yaitu antara bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan yang ganjil. Berarti tidak memenuhi ya. Kemudian, jika jumlah dari bilangan ganjil tambah ganjil sama dengan genap, dengan demikian bilangan yang dipilih Husain berarti 2007. Nah, sekarang kita akan memeriksa kembali jawaban. Jika Hasan memilih bilangan 7002 maka dikalikan dengan 2211 maka akan menghasilkan bilangan yang genap. Sedangkan Husain memilih bilangan 2007 dan mengalikannya dengan 1122 akan menghasilkan bilangan yang genap juga. Jadi jika dijumlahkan antara bilangan genap dengan bilangan genap maka akan menghasilkan bilangan genap juga. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Nadia telah memaparkan contoh soal menyelesaikan masalah menjadi submasalah. Ada contoh soal yang kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Cici. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu sebuah kota memutuskan untuk mengecat kotak surat yang berada di depan setiap rumah guna memperjelas alamat surat. Kotak surat setiap rumah diberi nomor sesuai dengan nomor rumahnya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Biaya pengecatan sebesar $1 untuk setiap digitnya. Jika Departemen Pemerintah Kota menetapkan dana yang dibutuhkan untuk rencana itu sebesar $600, berapakah jumlah rumah di kota itu? Lalu untuk menyelesaikan masalahnya, langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Diketahui sebuah kota memutuskan untuk mengecat kotak surat yang berada di depan setiap rumah. Kotak surat setiap rumah diberi nomor sesuai dengan nomor rumahnya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu biaya pengecatan sebesar $1 untuk setiap digitnya. Dana yang ditetapkan oleh Departemen Pemerintah Kota sebesar $600. Nah, ditanyakannya berapakah jumlah rumah di kota itu. Lalu langkah yang kedua, next. Langkah yang kedua yaitu menyusun rencana yang menggunakan strategi menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Tahap selanjutnya melaksanakan rencana. Sebelumnya. Next. Nah, melaksanakan rencana pertama, biaya untuk rumah bernomor 1 digit. Rumah yang bernomor 1 digit itu ada nomor 1 sampai nomor 9. Maka jumlah rumahnya itu ada 9 rumah. Lalu untuk biayanya $1. Kenapa $1? Karena
Untuk setiap satu digitnya itu $1 dikalikan dengan 9 rumah. Jadi biaya untuk rumah tersebut $9. Lalu yang kedua biaya untuk rumah bernomor 2 digit. Nah, untuk rumah yang bernomor 2 digit ini ada nomor 10 sampai 99. Berarti jumlah rumahnya itu ada 90 rumah. Lalu untuk biayanya $2. $2 karena ini kan 2 digit, setiap satu digitnya $1. Berarti kalau 2 digit yaitu $2. $2 dikali 90 rumah, jadi biayanya $180. Sehingga diperoleh total sebesar $189 untuk 99 rumah pertama. $180 ditambah $9, jadi 189 untuk 99 rumah pertama. Lalu yang kedua, untuk rumah dengan nomor 3 digit, yaitu ada nomor rumah 100 sampai 199. Biayanya $3 karena kan nomor rumahnya itu 3 digit. Jadi $3 dikali jumlah rumahnya itu 100. Biayanya jadi $300. Nah, dengan total biaya $489 didapat dari biaya rumah yang pertama itu $189 ditambah $300, jadi $489 untuk rumah bernomor 1 sampai 199. Nah, sisanya itu kan dana dari departemen itu $600. Berarti $600 dikurangi $489 sama dengan $111. Nah, $111 ini cukup untuk mengecat 37 tambahannya yang berdigit 3 nomor. Jadi $111 ini dibagi 3 karena nomor rumah yang bernomor karena rumah yang memiliki nomor 3 digit. $111 dibagi 3 yaitu 37 rumah. Jadi betul ya, $111 ini cukup untuk biaya pengecatan 37 kotak surat. Jadi jumlah rumah di kota tersebut sebanyak 9 rumah, 9 rumah untuk yang bernomor 1 digit, 90 rumah untuk yang bernomor 2 digit, 100 rumah untuk yang nomor 3 digit, dan 37 rumah itu sisanya yang bernomor 3 digit. Jadi totalnya 236 rumah. Lalu selanjutnya, next, memeriksa kembali jawaban. Nah, untuk memudahkan, saya di sini menggunakan tabel. Dengan tabel nomor rumah, dibuat tabel nomor rumah 1 sampai 9, biaya pengecatannya $9, jumlah rumahnya 9. Nomor rumah 10 sampai 99 itu biaya pengecatannya $180, jumlah rumahnya 90. Lalu nomor rumah 100 sampai 199 biaya pengecatannya $300 dengan jumlah rumah 100. Kemudian nomor rumah 200 sampai 236 biaya pengecatannya $111, jumlah rumahnya 37. Jadi total biaya pengecatannya itu $600 sesuai dengan dana yang diberikan oleh departemen dan jumlah rumahnya 236. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Kiki. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Lutika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh soal selanjutnya yang ketiga, susunan bilangan genap dalam kelompok ditunjukkan seperti berikut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Kemudian 22, 24, 26, 28, dan 30. Tentukan jumlah bilangan genap pada kelompok ke-20. Next. Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah yaitu memahami masalah. Diketahui susunan bilangan genap dalam kelompok 2, 4, dan 6, 8, 10, dan 12, 14, 16, 18, dan 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Ditanyakannya, tentukan jumlah bilangan genap pada kelompok ke-20. Yang kedua, menyusun rencana. Menggunakan strategi menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Next. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Kita mulai dengan mendapatkan bilangan pertama dan bilangan terakhir dari kelompok ke-20.
Untuk itu, pertama kita uji bilangan pertama dari setiap kelompok, yaitu ada 2, 4, 8, 14, dan 22. Di sini 0 kali 1, 0 ditambah 2, 2. Kemudian 1 kali 2, 2 ditambah 2, 4, 2 kali 3, 6, ditambah 2, 8, 3 kali 4, 12, ditambah 2, 14. Kemudian 4 kali 5, 20, ditambah 2, 22. Bilangan pertama dalam kelompok ke-20 yaitu 19 kali 20 ditambah 2 yaitu 382. Bilangan pertama dalam kelompok ke-21 yaitu 20 dikali 21 tambah 2 sama dengan 422. Bilangan-bilangan dalam kelompok ke-20 merupakan seluruh kemungkinan bilangan dari 382 sampai 420. Next. Jumlah bilangan-bilangan dalam kelompok ke-20 yaitu 382 ditambah 384 ditambah 386 ditambah 388 ditambah 390 ditambah 392 ditambah 394 sampai dijumlahkan dengan bilangan akhir. Jadi 382 ditambah 420. Jika dijumlahkan hasilnya 802 dan seterusnya. Jika dijumlahkan yang di dalam kurung ini hasilnya 802. Kemudian dikalikan dengan 10. Jumlahnya 8020. Jadi jumlah bilangan dalam kelompok ke-20 adalah 8020. Next. Selanjutnya. Nah, langkah yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Sama seperti tadi, jumlah bilangan-bilangan dalam kelompok ke-20 dicek kembali. Setelah diperiksa kembali, ternyata benar jawabannya adalah 8020. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Lutika telah memaparkan contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang ada soal latihan. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kelompok kami podcast kali ini mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.